Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan melakukan sebuah pembelajaran. Nanti Bapak pandu melalui online. Kalian nanti simak video pembelajaran Bapak kali ini. Bapak berharap kalian dapat mengikutinya langkah-langkah yang Bapak arahkan nantinya kepada kalian. Namun sebelum dimulai, marilah kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Tentunya kalian sudah tahu kan, setiap manusia itu tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Karena sudah menjadi kudrat ilahi, manusia itu ya pasti seperti itu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meminta maaf kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena bertaubat tersebut merupakan salah satu dari akhlak yang baik. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu Bapak akan membahas tentang masalah bertaubat. Judul tema kita kali ini adalah masalah bertaubat. Kenapa kita harus bertaubat? Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kalian. Kenapa kita harus bertaubat? Karena itu tadi, kita itu manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, kalian harus melakukan pertaubatan. Jangan nunggu numpuknya dosa. Jadi dari sekarang kalian sudah harus mulai introspeksi diri, kalian sudah mulai harus sadar diri jika kalian itu banyak sekali melakukan dosa. Nah, nanti bertaubat itu banyak sekali manfaatnya. Kalian nanti akan menjadi manusia yang yang sangat berguna lah, manusia yang benar-benar manusia yang kamil, manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti apa sih bertaubat itu? Nah, nanti Bapak akan pandu kalian melalui video ini. Seperti apa harusnya kalian bertaubat dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita nanti untuk memahami masalah taubat tersebut. Oke, kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi, ini kan jumlahnya kalau nggak salah, ini jumlahnya sekitar 15 anak ya di kelas 1 ini. Nah, Bapak nanti akan membagi kalian per kelompok 3. Jadi kalian berhitung mulai 1 sampai 3. Jadi siapapun mereka yang punya mendapatkan hitungan 1 ngumpul dengan kelompok 1. Kemudian yang hitungannya 2 kumpul dengan kelompok 2. Kemudian yang hitungannya 3 kumpul dengan kelompok 3. Nah, gitu ya. Bisa dipahami kan? Oke, silakan kalian mulai berhitung dari sekarang. Pembelajaran kita kali ini, Bapak menggunakan yang namanya model discovery learning. Di mana dalam discovery learning ini, Bapak berharap kalian itu bisa menemukan sendiri nanti apa yang dibutuhkan kalian dalam membahas atau memahami konsep tentang taubat ini. Oke, pertama, nanti kalian perhatikan, Bapak nanti akan memberikan video memberikan video kepada kalian, video pembelajaran, video materi yang sudah Bapak siapkan sebelumnya. Nanti kalian amati, kalian teliti itu seperti apa nanti ya videonya. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua, kalian nanti ketika sudah melihat video tersebut,
kalian utarakan pendapat atau pertanyaan ketika sudah mendengarkan video tersebut. Silakan kalian catat sebanyak mungkin pertanyaan yang memang belum kalian pahami atau pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan video tersebut. Oke, paham kan? Nah, kemudian nantinya langkah ketiganya, dari pernyataan yang sudah ada itu, kemudian atau pertanyaan-pertanyaan itu, kalian nanti kumpulkan dalam satu kelompok. Di kelompok 1 itu ada beberapa pertanyaan, kelompok 2 ada berapa pertanyaan, kelompok 3 ada berapa pertanyaan, dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan atau pernyataan dari kelompok 1 kasih ke kelompok 2 kasih kelompok 3, kelompok 3 kasih ke kelompok 1. Nah, tugasnya apa, Pak? Kalian secara berkelompok nantinya, itu membaca pernyataan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jawabnya dari mana? Kalian nanti buka LKPD yang sudah Bapak kasihkan. Di sana Bapak lengkapi dengan materi-materi yang kemungkinan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan temannya atau menyanggah atau mendukung pernyataan-pernyataan yang sudah diutarakan oleh teman-teman kalian. Loh, bagaimana Pak kalau semisal nanti tidak menemukan jawaban? Silakan kalian diskusi, kemudian cari sumber yang valid lagi, baik dari internet ataupun lain sebagainya. Bapak kasih sepenuhnya kepada kalian. Lah, kemudian nanti ketika sudah kalian selesai memprosesnya, ketika kalian sudah menemukan jawaban atau pernyataan itu seperti apa, baru kalian tuangkan dalam bentuk tabel. Jadi pertanyaannya apa, kemudian jawabannya bagaimana, kemudian pernyataannya itu apa, kemudian benar tidak pernyataan itu. Nah, ketika itu sudah selesai, baru nanti kalian secara bergiliran per kelompok itu menjelaskannya. Sedangkan kelompok yang lain itu ada yang bisa menanggapi dan lain sebagainya. Kemudian nanti terakhir Bapak akan menyimpulkan tentang apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Oke, siap? Oke, jika sudah siap silahkan kerjakan. Bapak tunggu nanti sampai berapa? 30 menit ya. Bapak kasih waktu kalian 30 menit untuk menyelesaikan instruksi dari Bapak ini. Oke? Oke, berdasarkan dari pemaparan kalian tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah diutarakan oleh setiap kelompok, dapat Bapak simpulkan bahwa taubat itu hukumnya wajib, dilakukan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Begitu pula dengan Imam Nawawi rahimahullahu berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Namun dalam bertaubat nanti seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, orang tersebut harus Islam, yang kedua harus betul-betul menyesali dosanya, kemudian yang ketiga menyadari kesalahannya, kemudian yang keempat ikhlas melakukannya, artinya dia melakukan taubat itu murni karena memang hatinya, bukan karena disuruh oleh siapapun, bukan karena pamer kepada siapapun. Kemudian yang kelima memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keenam berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketujuh adalah menutup kesalahan tersebut dengan perbuatan terpuji.
Kemudian yang kedelapan, masa taubat itu terjadi sebelum nafas sampai tenggorokan. Jadi kita batasnya dikasih batas bertaubat sama Allah itu apa ya, sampai ya itu batasnya. Kalau sudah nyawa kita nyampe tenggorokan maka kita sudah tidak bisa bertaubat kembali. Kemudian dan selanjutnya kita memperbanyak beristighfar dan seterusnya. Oke, itulah beberapa kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan dari diskusi kita kali ini. Nah, selanjutnya anak-anak, kan tadi kan ada keterangan tuh yang mengatakan bahwasanya ketika kita bertaubat, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menghiasi diri kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tua dan juga menghormati guru. Lah, itu nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan kita yang akan datang. Oke, gimana? Masih ada yang masih perlu dipertanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, maka Bapak akan menutup pertemuan atau pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Namun sebelum kita tutup, Bapak ngasih tugas ke kalian yang harus kalian selesaikan. Ada beberapa penilaian yang sudah Bapak siapkan di LKPD-nya. Nanti kalian lihat, baca LKPD-nya, kemudian selesaikan dan nanti kumpulkan waktu pertemuan akan datang. Oke. Akhiron, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.